Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Selasa 4 Mei 2021 dengan episode Yellow. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Market US Manufacturing PMI yang turun dari sebelumnya 60,6 menjadi 60,5. Kemudian ada dari US Construction Spending Month on Month yang naik dari sebelumnya minus 0,6% menjadi 0,2%. Kemudian ada dari US ISM Manufacturing yang turun dari sebelumnya 64,7 menjadi 60,7. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Panca Budi Idaman Tbk atau PBID yang berhasil meraih kinerja yang positif di kuartal pertama tahun ini dengan membukukan penjualan bersih sebesar 1,04 triliun rupiah dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Elnusa Tbk atau Elsa yang pendapatan menurun 11,52% year on year di mana pada kuartal 1 2020 dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Sariguna Prima Tirta Tbk atau Cleo yang mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 18% dari 35,46 miliar rupiah di kuartal 1 2020 menjadi 41,84 miliar rupiah pada periode yang sama tahun ini dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Senin tanggal 3 Mei 2021, IHSG ditutup melemah sebesar 43 poin atau 0,72% ke level 5.952. Sektor keuangan, properti, perdagangan, industri konsumsi bergerak negatif dan menjadi kontributor pada penurunan IHSG. Investor asing mencatatkan pembelian bersih sebesar 94 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Yellow. Perdana Menteri India Narendra Modi pernah mengatakan bahwa negara bagian hanya akan melakukan lockdown sebagai opsi terakhir sebagai bagian dari langkah untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Namun tampaknya kali ini para pemimpin dunia melihat lockdown merupakan sebuah satu-satunya cara untuk mencegah penyebaran virus yang terjadi di India di mana penyebaran tersebut kian masif. Sebelumnya tahun lalu, Modi pernah melakukan lockdown tanpa adanya peringatan yang dimana pada akhirnya membuat para pekerja imigran harus berjalan kaki untuk pulang ke rumahnya di daerah pedesaan. Kegagalan Modi dalam mencegah penyebaran berakibat Partai Bharatiya Janata gagal memenangkan pemilihan di Benggala Barat. Saat ini, di India menurut kami sudah bukan hanya menjadi sebuah tekanan terhadap kesehatan, namun juga memberikan tekanan kepada perekonomian. Penyebaran virus yang kian cepat dan bermutasi telah membuat situasi dan kondisi kian tidak terkendali. Sejauh ini Delhi dan pusat keuangan di Mumbai sudah melakukan isolasi meskipun tidak seketat tahun lalu. Para pembuat kebijakan telah memberikan isyarat bahwa mereka akan mendukung untuk mengambil langkah-langkah pertumbuhan. Masalahnya di sini adalah tidak hanya India, gelombang berikutnya sedang terjadi di beberapa negara emerging market lainnya di seluruh dunia. Mulai dari Laos hingga Thailand di Asia Tenggara, Bhutan dan Nepal telah memberikan laporan adanya kenaikan jumlah yang terinfeksi dalam beberapa minggu terakhir. Di Laos, Menteri Kesehatan terus mencari dukungan khususnya terhadap peralatan medis, persediaan dan perawatan karena adanya kenaikan kasus lebih dari 200 kali lipat dalam kurun waktu sebulan. Di Thailand, penyebaran terjadi untuk kasus baru sebesar 98% dari jenis yang lebih menular. Situasi dan kondisi yang terjadi di India tentu dapat terjadi di mana saja apabila kita ternyata lengah untuk menjaga dan melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Peningkatan kasus COVID dalam kurun waktu 1 bulan terakhir didominasi oleh Laos, Nepal, Thailand, Bhutan, Trinidad dan Tobago, Suriname, Kamboja, Fiji dan India. Laos sendiri pada akhirnya telah melakukan lockdown di Vientiane dan telah melarang perjalanan dari ibu kota ke provinsi. Pertanyaan yang muncul adalah seperti ini. Ketika mutasi virus lebih cepat daripada distribusi vaksin, apakah vaksin yang ada cukup untuk mengikuti perubahan mutasi virus tersebut? Tentu ini menjadi kekhawatiran nih bosku, karena distribusi vaksin masih belum merata dan masih dalam tingkat kecepatan yang rendah. Saat ini pelaku pasar dan investor akan menaruh perhatian terhadap perkembangan penyebaran virus ini ke depannya, karena tentunya sedikit banyak pelaku pasar dan investor akan mengukur seberapa jauh penyebaran yang terjadi di negara emerging market mempengaruhi pemulihan ekonomi.
Dan ternyata apa yang dikatakan oleh Powell benar adanya nih bosku, bahwa pemulihan ekonomi di Amerika memang terlihat sebagai sesuatu yang nyata, namun tidak semua orang mampu untuk merasakannya. Di Amerika sendiri, prospek perekonomian mulai terlihat cerah, namun bagi para pekerja dengan upah yang lebih rendah, pemulihan akan jauh berjalan lebih lambat. Sejauh ini Powell melihat masih hampir 20% para pekerja dengan upah rendah masih menganggur selama 1 tahun sejak bulan Februari lalu. Powell mengatakan sisi yang optimis terkait dengan pemulihan ekonomi, namun untuk mendapatkan pemulihan ekonomi yang kuat dan penuh membutuhkan waktu yang lebih lama. Kami tentu berharap bahwa negara-negara emerging market dapat bertahan, saling bahu-membahu karena tidak ada satupun yang akan ditinggalkan untuk melawan COVID-19. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Mengawali bulan perdagangan di bulan Mei, pergerakan IHSG diselimuti sentimen positif dari PMI manufaktur dan inflasi bulan April yang lebih tinggi dari bulan sebelumnya. Berjalan pada tren positif, PMI manufaktur bulan April naik menjadi 54,6, lebih tinggi dari bulan Maret yang tercatat 53,2. Kenaikan tersebut terjadi selama 6 bulan berturut-turut di mana aktivitas pabrik yang mengalami perbaikan diikuti oleh output dan pulihnya pesanan baru. Sementara, pesanan ekspor baru kembali tumbuh setelah penurunan selama 16 bulan. Dari sisi harga, inflasi yang berasal dari biaya tetap kembali naik di atas rata-rata, namun lebih lambat dari kenaikan pada bulan Maret. Hal ini memberikan dampak pada harga jual yang naik selama 6 bulan berturut-turut dengan tingkat inflasi yang melambat ke level terendah sejak bulan Januari. BPS melaporkan terdapat kenaikan inflasi pada bulan April sebesar 0,13% month on month, 1,42% year on year. Inflasi pada bulan April dinilai masih lemah sehingga belum menunjukkan adanya indikasi kenaikan aktivitas ekonomi yang meningkat. Hal ini seiringan dengan inflasi inti yang hanya tumbuh sebesar 1,18% year on year, lebih rendah dari capaian tahun lalu 1,21%. Kami melihat inflasi baru akan naik secara bertahap pada kuartal 2 2021 di mana mobilitas masyarakat dan vaksinasi menjadi faktor pendorong kenaikan tersebut. Sejalan dengan itu, permintaan diperkirakan dapat perlahan pulih di mana PMI manufaktur mencerminkan adanya kenaikan dari produktivitas dalam negeri. Sehingga berdasarkan teknikal analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak bervariatif dengan potensi melemah terbatas dan ditradingkan pada level 5.907 hingga 6.005. Tetap hati-hati dan perhatikan setiap sentimen yang ada. Optimis mengalami kenaikan, namun keraguan masih mendominasi sehingga lebih terlihat sebagai sesuatu yang rapuh. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari BBTN, kemudian yang kedua ada dari BTPS, dan yang ketiga ada dari MAPI. Berikut 2 saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Elsa atau PT El Nusa Tbk yang pendapatan menurun 11,52% year on year di mana pada kuartal 1 2020. Sepanjang kuartal 1 2021, perusahaan membukukan pendapatan 1,81 triliun rupiah. Pendapatan ini menurun 11,52% year on year, di mana pada kuartal 1 2020, Elsa sukses membukukan pendapatan sebesar 2,05 triliun rupiah. Penurunan pendapatan tersebut seiring dengan penundaan sejumlah proyek migas. Selain itu juga didorong oleh konsumsi bahan bakar minyak yang belum sepenuhnya pulih, sehingga mempengaruhi pendapatan perseroan pada segmen jasa distribusi dan logistik energi. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bearish dengan target 330 dan tingkat probabilitas sebesar 50%. Sementara dalam jangka waktu long term, berpotensi untuk bearish dengan target 285 dan tingkat probabilitas sebesar 68%. Kemudian yang kedua ada dari ANTM atau PT Aneka Tambang Tbk yang meraih laba bersih 630,37 miliar rupiah di kuartal 1 2021. Di kuartal pertama tahun ini perusahaan mampu membukukan laba bersih. Hal ini seiring dengan kenaikan pendapatan bersih yang dibukukan. Perusahaan membukukan pendapatan bersih senilai 9,21 triliun rupiah, naik 77,04% dari realisasi pendapatan di periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya 5,20 triliun rupiah. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bullish dengan target 2650 dan tingkat probabilitas sebesar 50%, sementara dalam jangka waktu long term, berpotensi untuk bullish dengan target 2800 dan tingkat probabilitas sebesar 59%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas.
Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.